Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Akwah, sahabat apa dimanapun Anda berada yang berbahagia. Selamat datang di konten Otak-Atik bersama saya yang biasanya di konten warung ya, ekspansi wilayah ini. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada kesempatan kali ini saya kedatangan teman saya, sahabat saya di staf akademik, ada Pak Arif Wahidin. Nanti kita akan ngobrol sedikit tentang terkait dengan pelayanan mahasiswa di Fakultas Dakwah UIN Seizu Purwokerto. Dan sembari kita ngobrol, nanti kita akan bermain yang namanya dam-daman atau biasa disebut dengan catur Jawa. Masih ingat nggak Dan? Kalau saya manggilnya ke Pak Arif itu komandan gitu. Ingat nggak Dan? Ingat lupa. Jadi ini nanti kita cara memakannya adalah melangkahi. Langkahnya mengikuti garis yang tersedia gitu. Oke. Monggo siapa dulu? Jenengan atau saya? Nek catur berarti putih biasa. Putih. Oke, gas. Nah. Ya. Oke, sembari bermain kita sembari ngobrol. Berarti Dan jenengan di Fakultas Dakwah itu sejak tahun berapa? Saya di dakwah dari 2002 di dakwah. Oh, 2002, 2022, 2022 itu udah sekitar 2 tahunan ya. Iya. Itu langsung di staf akademik. Gimana Dan suka dukanya di staf pelayanan akademik? Pasti kan menghadapi sebelumnya di direktorat berarti ya? Ya, sebelumnya di resepsionis itu ya? Ya, resepsionis. Beda nggak sih melayani mahasiswa yang di resepsionis rektorat sama melayani mahasiswa yang ada di Fakultas Dakwah di akademik gitu? Jelas perbedaannya ada, karena sebelumnya saya bukan di bagian pelayanan akademik, tapi di pelayanan umum. Pastinya kan jelas banyak bedanya. Ya, apa? Lebih mudah mana melayani? Nah, kalau misalnya lebih mudah, ya malah nyantai lah ya. Nyantai yang sekarang. Malah nyantai yang sekarang? Nyantai yang sekarang. Saya pikir lebih mudah melayani mahasiswa yang di resepsionis, karena sifatnya hanya informasi dan sebagainya. Kalau karena saya juga baru pernah ngalamin di fakultas ya, paling baru setengah tahun, belum setengah tahun saya di fakultas. Tetapi sering-sering melayani mahasiswa juga. Artinya kepentingan mereka untuk datang ke rektorat bertemu dengan di resepsionis kan informasi. Ya. Misal mau ketemu ini ruangannya mana. Tapi yang hubungannya dengan mahasiswa datang ke akademik fakultas, selain informasi, tetapi kan ada hal yang berhubungan dengan kita yang harus kita selesaikan. Saya pikir lebih susah menghadapi mahasiswa yang ada di fakultas. Atau mungkin ya mungkin Fakultas Dakwah mahasiswanya oke mungkin ya, jadi dilayaninya mudah gitu. Tapi ada nggak beberapa mahasiswa sih kadang-kadang nyeleneh gitu? Ada, memang ada. Ya itu kan memang apa ya, mungkin sifat atau etika pada saat mau minta pelayanan. Jelas tiap anak kan pasti beda, sama aja seperti direktorat. Etika pada saat mau masuk atau apa ya pasti tiap anak juga beda. Gitu. Jalan dulu Dan. Jalan ya? Iya. Makan? Iya boleh. Habis itu minum. Gas. Gitu. Iya. Balik lagi ke karakter mahasiswa ya. Memang ya mau nggak mau kita melayani anak-anak kita dengan begitu banyak latar belakang, begitu banyak karakter, pastinya butuh treatment yang berbeda, apalagi generasinya sudah berbeda. Dan itu saya pikir tidak bisa diselesaikan dari satu pihak si pelayan, tapi juga yang ingin dilayani juga
perlu belajar atau perlu memperbaiki diri atau perlu menata diri ketika meminta bantuan atau meminta untuk dilayani. Ya, Karena betul. mau nggak mau ini di bagian apa namanya kantor begitu ada aturan minimal datang ke kantor pakai sepatu lah, pakai baju yang formal, tidak dan sesuai aturan lah intinya seperti itu, dengan tata cara berbicara yang sopan juga gitu ya. Dan Ya, kalau seperti itu. di fakultas itu ngurusinya apa aja dan pelayanan apa aja dan? Saya lebih utama ke aplikasi Si Pinter, pelayanan sistem informasi akademik. Itu cakupannya biasanya apa aja di situ? Di situ ada terkait dengan kelas kuliah segala macam, terus nilai-nilai, terus data tugas akhir, dan juga ada semua di situ. Karena itu semua pelayanan akademik, sistem informasi akademik ada di situ semua. Berarti dari awal mereka bayar SPP, kemudian step pertama yang akan mereka hadapi adalah pengambilan KRS gitu ya, KRS mata kuliah. Terus setelah itu mereka kuliah berjalan 1 semester, ada UTS, ada UAS, terus ada yang hubungannya dengan nilai berarti ya. Dan itu berulang tiap semesternya sampai nanti mereka mengerjakan tugas akhir. Nah, biasanya dan yang sering mungkin ya problem dengan KRS itu, biasanya problem yang ditemui oleh mahasiswa terkait dengan KRS itu apa dan? Ya, problemnya kalau bagi mahasiswa baru ataupun yang sudah tua atau yang angkatan atas lah ya. Kalau yang baru mungkin masih bisa dipahami karena mereka baru memakai aplikasi. Belum familiar. Ya. Itu ya mungkin karena sosialisasi terkait penggunaan itu kurang mungkin. Jadi mereka tidak mengerti alur dari proses pengisian KRS itu. Jadi misalnya ada yang sudah mengambil KRS tapi sekedar disimpan, tidak diajukan. Itu makanya data si siswa itu tidak ada di mata kuliah atau di data dosen pengajar. Itu seperti itu. Termasuk juga untuk yang semester atas juga seperti itu. Mereka cuma sekedar menyimpan, tidak diajukan. Nah, setelah diajukan itu kan nanti ada tugas dari pembina akademik atau pembimbing akademik atau dosen PA itu yang memvalidasi KRS itu. Baru mereka bisa muncul di kelas perkuliahannya. Itu seperti itu. Baru bisa mereka mengikuti perkuliahan sesuai KRS yang diambil. Ya. Jadi memang ya mau nggak mau perkembangan zaman mengharuskan kita menggunakan aplikasi begitu ya. Di sisi lain mempermudah, tapi di sisi lain kita juga harus jeli menggunakan aplikasi yang tersedia. Kayak tadi ternyata kita sudah selesai mengambil KRS baru disimpan, ternyata belum diajukan. Nah, itu perlu ketelitian dan perlu dipelajari lebih mendalam gitu terkait dengan itu tadi, terutama untuk mahasiswa baru. Nah, kalau mahasiswa lama kok masih seperti itu ya memang dablek begitu ya. mungkin ya karena mereka pada saat masuk kan belum juga pakai Si Pinter. Oh iya, karena ini baru beberapa sih baru beberapa tahun terakhir. Iya. Itu buat teman-teman Fakultas Dakwah, mahasiswa pada khususnya dan umumnya UIN, karena perkembangan zaman yang mengharuskan kita menggunakan sistem agar pelayanan juga lebih cepat, tapi mau nggak mau kita harus belajar terkait dengan sistem itu, harus jeli, harus teliti dalam menggunakan sistem yang sudah disediakan agar bisa berjalan dengan lancar gitu. Terus selain KRS biasanya apa lagi problem yang muncul dan? Problem yang muncul biodata gitu mungkin ya terkait biodata,
usahakan untuk biodata yang diinput di si Pinter itu adalah yang sesuai dengan data diri. Termasuk untuk yang mahasiswa baru, foto di biodata itu harus pakai yang formal, pakai alma mater. Karena itu akan diambil untuk pencetakan KTM. Ya, itu seperti itu. Jadi memang ini kadang-kadang saya pribadi juga seperti itu. Jadi menganggap bahwa pengisian biodata itu nanti sajalah karena mungkin masih dibuka sampai selesai ya. Tapi kadang-kadang itu menjadi lupa, dan ketika sudah salah itu benerinnya yang lumayan susah. Apalagi nanti yang itu terkait dengan PD Dikti, ijazah dan lain-lain. Gitu. Sesimpel salah nulis nama sehuruf aja kan jadi kacau, bermasalah. Misalnya Arif Wahidin jadi Arif Hidayat gitu kan. Itu sih parah itu. Nah, terus kemudian tempat tanggal lahir dan sebagainya. Artinya jangan menganggap sepele pengisian biodata, walaupun itu masih dibuka, mungkin jangkanya agak panjang, tidak kayak KRS kan ada timeline-nya, tapi biodata kan mungkin dibuka sampai mereka lulus. Tapi ketika itu disepelekan dan ada hal-hal yang mungkin terkait dengan tadi PD Dikti, ijazah, dan ketika itu salah, maka akan sangat sulit untuk dibenarkan lagi. Jadi mumpung butuh proses yang agak lumayan panjang lama dan ribet. Jadi mumpung sekarang terutama yang mahasiswa baru, silakan diupdate data dirinya sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan, agar kedepannya teman-teman sudah santai, tinggal fokus memikirkan tadi KRS dan bla 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 blanya. Begitu. Jalan dulu Dan. Nah, saya jalan lagi. Tes. Nggak harus makan? Iya, nggak harus makan, nggak apa-apa. Beda-beda aturannya sih Dan. Kalau Ramadannya nggak makan. Ramadan. Terus jenengan sekarang di Purbalingga berarti? Yap. Saya mendapat tugas untuk memulai tugas di sana. Gimana rasanya kampus Purbalingga Dan? Asik, cuma masih panas. Ya kalau siang ya panas. Tapi itu kalau pagi sore itu asri sekali di sana itu. Karena kita bisa di depan gedung kita ada lapangan yang luas yang sangat hijau gitu ya. Saya bayangin di situ kalau ada domba gitu loh. Tapi memang kalau di pagi dan sore hari di sana masih sangat sejuk dan sangat asri. Tapi kalau siang memang cukup menguras keringat di sana. Ya namanya ngawali ya seperti itu. Ya. Babat alas. Terus harapan buat mahasiswa dakwah ke depan Dan, yang hubungannya dengan tadi ada si Pinter, kemudian ada pelayanan dan lain-lain. Harapannya buat teman-teman Fakultas Dakwah dari jenengan yang sebagai pelayan mahasiswa. Ya, dari saya mengharapkan untuk teman-teman mahasiswa tidak ada salahnya jenengan chat ataupun komunikasi dengan admin, tapi usahakan tahu waktu. Bukannya admin nggak mau melayani atau apa, tapi admin juga butuh waktu untuk sendiri atau untuk waktu pribadi. Dan pada saat minta pelayanan ataupun minta dilayani, ya etika bertemu dengan orang, apalagi jenengan butuh pelayanan, walaupun kami sebagai pelayan, ya anggaplah kami sebagai orang juga yang pastinya punya rasa. Jadi ya sama-sama
apa? Bersama-sama apa, Mas? Sama-sama memahami posisi masing-masing. Sama-sama memahami posisi jenengan butuh, kita juga mau melayani jenengan sopan, kami pun sopan. Jenengan rada apa banggel ya, kita ya males-malesan jadi nenek melayani ini. Ya, kalau saya terjemahkan, saya sempat menyangkut bahwa tentang pelayan dan yang dilayani, bahwa pelayan yang bijak itu adalah pelayan yang mendidik orang yang dilayani, dan orang yang dilayani itu orang yang ingin dilayani. Saya salah. Bertanya dan tentang yang menjawab. Melayani itu yang bijak adalah pelayan yang mendidik. Orang yang bertanya itu yang baik adalah orang yang paham tentang apa yang dia tanyakan. Jadi porsinya sudah jelas. Ya. Saya sebagai penanya, saya tahu apa yang akan saya tanyakan, saya tahu bagaimana saya bertanya, kemudian tata caranya saya tahu, dan saya sebagai pelayan, saya mengerti bagaimana saya harus melayani dengan baik. Ketika ada kesalahan, itu tugas saya untuk mendidik agar yang saya layani ke depannya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi pelayanan itu akan berhasil, akan berjalan ketika dua pihak saling memperbaiki diri. Gitu, ada yang disampaikan lagi? Sudah Cukup? Oke, terima kasih teman-teman semua. Mari kita memperbaiki diri bersama-sama agar bisa menjalankan tugas kita bersama dengan baik. Terima kasih dari saya. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.